Film dimulai dengan adegan tiga orang anak yang sedang bermain sebagai pahlawan super. Tiga anak itu adalah Brandon yang berperan sebagai Utopian, Chloe yang berperan sebagai Lady Liberty, dan satu teman mereka yang berperan sebagai penjahat dengan nama Mr. Snow. Di sini, Chloe berpura-pura mengeluarkan laser dari matanya untuk menyerang Mr. Snow. Anak laki-laki yang berperan sebagai Mr. Snow mengaku jika laser yang ditembak Chloe meleset. Lalu terjadilah perdebatan di antara mereka. Sampai Chloe yang berperan sebagai Lady Liberty kesal dan berteriak ke arah dua bocah laki-laki itu. Ternyata Chloe memiliki kekuatan super berupa gelombang suara yang sangat kuat hingga mengakibatkan kedua laki-laki itu terpental. Anak yang berperan sebagai Mr. Snow ketakutan dan lari meninggalkan mereka. Brandon yang berperan sebagai Utopian bangun dan mendekati Chloe untuk menenangkannya. Tak lama, datanglah seorang superhero yang mendarat ke arah mereka, dan superhero tersebut ialah ayah dari Chloe dan Brandon. Ayah mereka tahu tentang kejadian tadi dan memberi nasihat kepada Chloe bahwa ia harus lebih peduli kepada sesama manusia, karena dengan kekuatannya, Chloe dapat sangat mudah untuk menyakiti bahkan membunuh manusia. Ayah Chloe juga menjelaskan bahwa orang jahat tetap manusia. Superhero bertugas untuk melayani, mengasihi, dan mengampuni. Itulah kode etik superhero yang harus dijaga. Chloe dan Brandon terdiam dengan muka sedih mendengar nasihat dari ayahnya. Ayah mereka yang mengetahui hal tersebut pun memiliki inisiatif untuk membelikan es krim. Ketika Chloe dan Brandon hendak berangkat, ayah mereka mendengar suara-suara dari penduduk kota yang sedang dalam bahaya. Ayah mereka meminta izin kepada mereka untuk pergi karena penduduk sedang membutuhkannya. Brandon dan Chloe pun sedih kembali karena mereka tidak jadi membeli es krim dan merelakan ayah mereka pergi meninggalkan mereka. Di masa sekarang, di sebuah kafe, Brandon dewasa sedang melihat siaran TV mengenai sidang seorang penjahat bernama Black Star. Ketika sedang melihat siaran tersebut, Brandon mendengar suara dari penduduk kota yang sedang dalam bahaya. Brandon pun meninggalkan kafe tersebut dengan kecepatan supernya. Tak lupa, ia meninggalkan uang di kafe untuk membayar pesanan yang telah ia pesan. Brandon berlari sembari melepas bajunya untuk mengganti kostum dan berubah menjadi superhero. Di kota, terdapat seorang penjahat yang sedang membongkar pintu mobil untuk mengambil emas di dalamnya. Brandon menghentikan aksi penjahat tersebut dengan memintanya untuk menyerah. Ternyata, penjahat tersebut tidak takut dengan Brandon, karena ia pernah mengalahkan Brandon dan membuatnya malu di sosial media. Brandon yang tersulut emosi menyerang penjahat itu. Namun naas, Brandon masih kewalahan dalam menangani penjahat ini. Bahkan, Brandon terhempas ke sebuah tiang gedung. Penjahat itu pun mengisi senjata supernya untuk menghabisi Brandon. Tiba-tiba muncul Utopian. Utopian adalah nama superhero dari ayah Brandon. Ayah Brandon meremas lengan dari penjahat itu hingga senjata supernya tak berfungsi dan melempar penjahat itu ke langit-langit gedung. Seketika, penjahat itu terkulai lemas tak berdaya. Ayah Brandon pun memarahi Brandon karena Brandon tidak memanggil bantuan ketika sedang kewalahan. Brandon hanya terdiam saja mendengar ucapan ayahnya. Ayah Brandon pun meminta Brandon untuk menjadi lebih baik lagi dan pergi meninggalkannya. Ayah Brandon juga mengatakan jika kerusakan yang ada akan ditanggung oleh Brandon sendiri. Keesokan harinya, ayah Brandon mengutarakan ke istrinya yang mana mereka berdua ialah superhero, bahwa Brandon tidak fokus, terlalu emosional, dan masih sangat belum siap untuk jadi superhero. Brandon yang memiliki pendengaran super dan sedang berada di atap rumah mendengar hal tersebut dan menjadi sedih. Di hari ini juga persidangan Black Star tetap berlanjut dan hakim memutuskan bahwa Black Star tetap berada di penjara Supermax. Muncullah Walt atau paman Brandon yang datang berkunjung. Ia menemui Brandon yang berada di atap. Paman Brandon ini juga merupakan superhero yang memiliki kekuatan. Kekuatannya adalah dapat memasuki pikiran orang lain. Paman Brandon yang melihat Brandon sedang sedih, memasuki pikiran Brandon dan mengetahui apa yang Brandon pikirkan.
Brandon pun meminta pamannya untuk menceritakan tentang bagaimana sosok ayahnya ketika masih muda dan belum punya kekuatan. Scene berpindah ke tahun 1929 Chicago. Perusahaan bernama Samson Steel itulah perusahaan milik keluarga kakek Brandon yang bergerak di sektor pembangunan. Di sini, ayah Brandon atau Shell ingin bertemu dengan ayahnya untuk membicarakan bisnis keluarga mereka. Di dalam kantor, sudah ada Walt muda. Mereka berdebat mengenai ekspansi perusahaan yang akan dilakukan. Namun, menurut analisa Walt, ekspansi tersebut akan menghancurkan perusahaan karena masalah perekonomian negara yang sedang surut. Ganti ke masa sekarang. Sekarang keluarga Shell sedang mengadakan makan malam bersama. Ketika hendak berdoa tentang Chloe yang sekarang menjadi bintang iklan majalah. Chloe terlihat tidak begitu baik dengan keluarganya sendiri. Di sela-sela makan, terjadi pertengkaran antara Chloe dan ayahnya mengenai profesi Chloe yang sekarang. Setelah selesai bertengkar, Chloe pergi meninggalkan keluarganya dengan membawa sebotol anggur dan mengucapkan jika ini adalah makan malam terakhir yang akan Chloe hadiri. Chloe pergi keluar meninggalkan rumah ayahnya. Brandon menyusul Chloe untuk berbicara kepadanya. Chloe menjelaskan jika ia sebenarnya sedih karena masa-masa kecil ayah mereka tidak pernah mendampingi mereka. Itulah mengapa Chloe tidak begitu ingin menjadi superhero. Brandon dan Chloe pun berdebat mengenai hal itu, dan berakhir dengan Chloe terbang meninggalkan Brandon sendirian di luar rumah. Di dapur, Walt mendatangi Shell yang sedang membersihkan piring. Walt mengajak Shell untuk pergi keluar sebentar untuk menenangkan hatinya. Brandon yang sekarang sudah di sebuah diskotik menemui temannya untuk mengobrolkan masalahnya. Teman Brandon memberikan wejangan kepada Brandon untuk tidak menunda kehidupannya. Kembali ke zaman Shell masih muda. Pada hari ini ternyata dugaan Walt benar. Semua harga saham sedang turun dan perusahaan milik keluarga Shell terancam bangkrut. And here we are, Shell. Jammed so far up the ass you can taste it. We gotta go. They need you down there. Yeah. Come on. Tidak dapat menerima kenyataan, ayah Shell pun melompat dari atap gedung perusahaannya. Kembali ke Walt dan Shell, sekarang mereka berada di markas mereka yang bernama Union. Di sini, Walt membahas kode etik superhero yang menurutnya sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang, karena penjahat sekarang bukanlah gangster yang pergi ke bank lalu merampok, melainkan sebuah korporasi dan pejabat korup. Belum selesai pembahasan mereka, Shell mendapatkan kabar jika penjahat Black Star berhasil kabur dari penjara Supermax. Union pun melawan Black Star untuk mengembalikannya ke penjara. Tak disangka ternyata Union mengalami kekalahan, bahkan Union kehilangan 2 anggotanya. Ketika di detik-detik terakhir, Utopian yang terkenal dengan kekuatannya pun berhasil dilumpuhkan Black Star. Black Star yang berhasil membuat semua superhero kelelahan, hendak meledakkan dirinya dengan Utopian yang berada di kakinya. Brandon melihat peristiwa itu, berpikir sangat keras hingga ia mengingat kata-kata ayahnya kembali. Brandon pun membuat langkah berani dengan terbang ke arah Black Star dan memukul kepalanya hingga hancur. Maka meninggallah Black Star di tangan Brandon. Ayah Brandon kaget melihat peristiwa itu, karena seharusnya superhero tidak boleh membunuh musuhnya. Brandon pun diminta pergi untuk kembali ke markas. Walt yang menghubungi penjara untuk mengetahui bagaimana Black Star bisa kabur, merasa kaget karena Black Star yang berhasil Brandon bunuh ternyata bukanlah Black Star yang dipenjara. Maka
Berakhirlah episode 1 dengan ending yang mengejutkan. Saya jadi berpikir, sebenarnya ini Blackstar yang mati siapa? By the way, terima kasih sudah menonton dan nantikan episode 2 dari Jupiter Legacy. Sampai jumpa.